Berlokasi di sebuah berangkas tempat penyimpanan uang, ada sekelompok perampok yang dipimpin oleh seorang pria bernama Parker. Parker dikenal sebagai legenda, jenius, profesional, pencuri, perampok, bangsat, begal, bajing luncat, atau apapun sebutannya. Intinya, Parker sudah sangat berpengalaman dalam profesi ini, bahkan satu anggota rampok yang masih junior pun langsung kicep saat baru menyadari sosok yang ada di hadapannya. My real name is Parker. Well, listen man, I'm not trying to make trouble, I'm just doing my part. Selesai memberikan sedikit peringatan kepada si junior agar jangan banyak tingkah, Parker dan tim rampoknya pun langsung membuka berangkas sesuai kata sandi yang sudah diberikan oleh sang manajer, di mana pada saat yang bersamaan di luar, datang seorang pria yang bekerja di tempat ini sebagai satpam, kebetulan sedang libur dan datang ke tempat ini bersama keluarganya. Melihat ada beberapa mobil yang terparkir di depan tempat kerjanya, si satpam bisa langsung menyadari bahwa sedang terjadi aksi perampokan. Alih-alih melaporkan hal ini kepada kepolisian, si satpam justru berniat untuk mengambil kesempatan dengan akan merampok para perampok tepat saat mereka akan keluar. I never even had to pull my gun. Dan ya, si satpam berhasil mengambil satu kantong berisi uang hasil rampokan, di mana Parker yang tidak ridho pun langsung melakukan pengejaran dan berlokasi di tempat pacuan kuda, Parker berhasil menembak maut si satpam dan mengambil kembali uang hasil rampokannya. Melihat istri dan anak si satpam, Parker yang masih punya hati nurani pun memberikan satu gepok uang untuk sebagai ganti rugi atas kematian si satpam. Setibanya di markas rahasia, salah satu sahabat dekat Parker bernama Phil pun langsung mendapat perawatan setelah sempat terkena tembakan. Dari 4 anggota baru yang ikut dalam aksi kali ini, ada seorang wanita bernama Zen yang mulai bersikap mencurigakan dan tiba-tiba beberapa jam setelah Parker jatuh ke sungai dan anggotanya termasuk Phil tewas dibunuh oleh Jen si pengkhianat, Parker pun terbangun di hotel langganannya untuk mengambil barang pribadinya yang ia simpan di balik dinding salah satu kamar. Parker memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerusakan dan langsung pergi begitu saja. Parker pun menemui istrinya Phil untuk memberitahu tentang kabar kematian suaminya. Selain membawa kabar buruk tersebut, kedatangan Parker ke sini adalah untuk mencari informasi terkait sosok Zen si pengkhianat. Diketahui Zen adalah anggota baru yang dibawa oleh Phil dari luar. Parker hanya ingin tahu dari mana Phil menemukan sosok si Zen ini, dan tentu saja Parker ingin menuntut balas dendam atas kematian Phil sahabat dekatnya. Phil brought her in. Her name was Zen. She crossed disgrace. She shot Phil. Sempat tidak kooperatif, istri Phil akhirnya memberikan sebuah nama seorang pengusaha yang bisa menuntun Parker menuju sosok si Jen. Yang tepat sebelum pergi, Parker diminta pastikan untuk menghabisi pelaku yang telah membunuh suaminya. Kill her for me. Parker pun langsung menghubungi Groville, sahabat dekatnya yang lain yang kini sudah pensiun dari dunia rampok-merampok. Berkat informasi tambahan yang Groville berikan, Parker bisa lebih cepat menemukan sosok si pengusaha yang dapat menuntunnya kepada si Jen. I'll look around, see what I can do. Dan ya, Parker berhasil menemukan sosok si pengusaha dengan menyamar sebagai supir pribadinya. Setelah diberikan sedikit intimidasi, si pengusaha akhirnya mau untuk memberitahu tentang sosok Zen yang ternyata merupakan anggota pasukan elit yang bekerja untuk seorang diktator kejam asal Amerika Selatan. Yang tepat saat si pengusaha akan memberikan lokasi Zen berada, tiba-tiba ya, muncullah pasukan pembunuh elit yang diutus Zen untuk menghabisi Parker, tetapi kurang dari 1 menit, Parker berhasil menghabisi pasukan elit tersebut. Parker menyisakan satu pembunuh yang tetap dibiarkan hidup untuk sebagai pemandu jalan menuju lokasi Jen berada saat ini. The one under construction.
Berlokasi di gedung kosong, Zen terlihat sedang bersama Bosko, seorang pria gempal yang memiliki peta denah lokasi rencana perampokan lain. Terungkaplah bahwa Zen mengincar sesuatu yang lebih besar, hasil rampokan yang nilai dan nominalnya jauh lebih besar dan fantastis. Sederhananya, Zen sengaja berpura-pura jadi anggota tim Parker demi bisa merebut semua uang hasil rampokan tersebut. Uang hasil rampokannya Zen gunakan untuk sebagai modal awal untuk melakukan perampokan lain dengan hasil yang jauh lebih besar, dan Bosko dibayar mahal untuk mendapatkan peta denah lokasi perampokan tersebut. I wouldn't. Dan baru saja Zen akan berangkat bersama Bosko untuk mengambil petanya, Parker datang untuk menuntut balas dendam. Karena Bosko terlalu banyak cocot, Parker pun langsung menembaknya tanpa tahu jika semua uang hasil rampokan sebelumnya sudah Zen transferkan kepada Bosko demi untuk mendapatkan petanya. Fucking shoot me! I needed him alive, you. All that effort, all of that money is gone now. I fucking pay! Karena Parker meminta penjelasan terkait alasan Zen membunuh sahabat dan anggota timnya, Zen pun akhirnya jujur menceritakan semuanya dari awal bahwa di negaranya Amerika Selatan ada harta karun yang tenggelam bernama Lady of Arintero, sebuah bangkai pesawat berisi relik, berlian, dan patung berharga senilai triliunan rupiah kalau dirupiahkan mah. Harta karun tersebut seharusnya bisa mengatasi masalah kelaparan di negaranya, justru malah dikuasai oleh sang diktator kejam yang selama bertahun-tahun membuat masyarakat menderita. Sebagai bentuk pencitraan sekaligus ingin dipandang baik oleh seluruh negara, si diktator pun menyerahkan semua harta karun tersebut ke pihak PBB yang ada di Amerika Serikat. Baru setelah itu, si diktator akan mengambil kembali harta karunnya dengan menyewa grup perampok lokal, seolah-olah itu adalah sebuah perampokan dan menjadikan dirinya seakan-akan menjadi korban. Interested? Who's he getting to steal it? The outfit. Dan inilah Tuan Lozini, ketua grup The Outfit atau organisasi profesional terbesar di Amerika Serikat. Bukan uang rakyat atau pajak yang ia curi, tapi lebih fokus ke barang antik langka yang bernilai jutaan dolar. Tuan Lozini dibayar mahal oleh sang diktator untuk mencuri harta karun patung Lady yang rencananya akan dilakukan beberapa hari lagi. Well, there's been a little bit of a hiccup. You bite your tongue. He's missing. Dia bernama Kincaid, orang kepercayaan Tuan Lozini yang bertugas khusus di lapangan. Kincaid baru mendapat kabar terkait Bosko yang dinyatakan menghilang yang padahal sudah dibunuh oleh Parker. Karena peta denah lokasinya ada di Bosko, Kincaid diperintahkan untuk segera menemukannya. Go find Bosco. Fuck out. I'm Kembali ke Parker yang tidak jadi membunuh Zen, melainkan akan bekerja sama dengannya untuk merampok harta karun patung Lady. Zen memperkenalkan Parker pada atasannya, yaitu si kolonel yang dikenal sebagai pemimpin pasukan elit Amerika Selatan yang ingin menjatuhkan kepemimpinan si diktator. No story. Just tell him about the plan. He needs to understand the importance of this mission. There's treasure. It'll be in New York tomorrow. That's plenty. Karena Parker ingin mengetahui seberapa matang rencana ini, kolonel pun menunjukkan sebuah patung Lady palsu yang nantinya akan digunakan untuk mengelabui grup Outfit. Secara garis besar, Parker, Zen, dan kawan-kawan tidak akan mencuri patung Lady secara langsung, melainkan akan merampok para perampok, yaitu dari the group The Outfit. We'll rob the robbers. Exactamundo. Yes, good job. Saat akan pergi, Parker dicegat oleh seorang pria bernama kita panggil saja Samsul yang mengaku sebagai cem-cemannya si Jen. Dengan fakta bahwa Parker dan Jen akan selalu bersama, Samsul memperingatkan Parker agar jangan pernah ada niatan untuk menggoda ceweknya. Berlokasi di sebuah tempat hiburan, Parker dan Zen akan menemui kakak kandung Bosko untuk mencari petunjuk terkait peta lokasi tempat patung Lady-nya disimpan. Sebelum masuk, Zen memberitahu Parker bahwa kakak kandungnya Bosko diketahui punya riwayat penyakit jantung dan orangnya sangat panikan, sehingga perlu sedikit kelembutan untuk menghadapinya. Hey! Am I supposed to know you? Hey, Bosco. Dan bedus, Parker adalah manusia dingin yang tidak pernah bertele-tele. Karena terus didesak, si kakak pun memberitahu kamar tempat tidur Bosko termasuk boneka gajah favoritnya. Ketika Parker akan pergi mengambilnya, muncullah Kincaid dan pasukannya yang datang dengan tujuan yang sama, sehingga
if he left. Si kakak pun mengalami serangan jantung akibat terus dipukul oleh salah satu anak buah Kincaid. Zen pura-pura sebagai dokter agar bisa meraih pistol yang ada di bawah meja dan inilah yang terjadi. I can help. Setelah berhasil menumbangkan para keroco, Parker pun langsung naik ke atas untuk mencari petanya. Tak lama setelah Parker menemukannya, muncullah Kincaid yang datang untuk merebutnya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tepat saat para polisi datang ke lokasi, Kincaid pun kalah jago dan justru nyaris terjatuh andai kata Parker tidak cepat menyelamatkannya. Namun ketika para polisi sudah masuk ke dalam, Parker langsung melepaskan tangannya yang membuat Kincaid jatuh tapi tidak sampai maut. Mendengar Kincaid gagal mendapatkan petanya, Tuan Lozini pun langsung mendatangi Kincaid yang masih dalam tahap perawatan. Dan alangkah terkejutnya Tuan Lozini saat mendengar jika Parker ikut campur dalam masalah ini. Padahal beberapa tahun yang lalu Parker dan Tuan Lozini punya kesepakatan untuk tidak pernah mengganggu bisnis satu sama lain. Sehingga itu artinya kesepakatan telah batal dan mereka akan kembali berseteru. We get hit. Instead of reaching for a bat, we file a goddamn claim. Kembali ke Parker yang membawa Jen menemui anggota tim barunya. Mereka adalah sahabat Parker yang sebenarnya sudah lama pensiun. Ada Stan si supir, Brenda dan Ed yang merupakan pasangan ahli menyamar. Dan terakhir ada Groville, sahabat dekat Parker yang sangat bisa dipercaya. We good? So good. Go. Okay. Di depan Zen dan si kolonel, Parker pun langsung menjelaskan rencana pencuriannya. Dari peta yang sudah mereka dapatkan, patung Lady disimpan di sebuah tempat yang dijaga sangat ketat oleh pemerintahan. Sulit untuk membobolnya. Parker akan membiarkan grup The Outfit mencurinya sendiri. Entah bagaimana mereka melakukannya, yang pasti patung Lady tersebut akan diangkut menggunakan kereta api dan disitulah Parker dan tim akan mencuri patung tersebut dari mereka. Maybe they have an inside man to smooth it along. We're not sure. Rencananya cukup sederhana. Brenda dan Ed akan menyamar jadi petugas stasiun untuk mempercepat laju kereta api. Groville akan merusak pengaman yang berfungsi untuk memperlambat laju kereta. Nah, saat kereta melaju dengan kecepatan melebihi ambang batas, maka kereta akan anjlok saat menemui belokan atau tikungan dan jatuh meluncur ke bawah. Disitulah Stan akan menunggu dengan truknya untuk segera mengangkut patung Lady ke tempat aman. Have a cube truck standing by. Stan, need to get us one. No problem. We should have 10 full minutes to load it up, get going. Masih ada waktu sekitar 24 jam sebelum beraksi. Parker meminta mereka semua untuk pulang, istirahat yang cukup agar besok bisa bekerja dengan baik. Di mana Parker sendiri menginap di sebuah hotel dengan kamar yang selalu ia pesan dan tebak seada siapa di dalam? What are you doing here? Ya, Zen sudah ada di sana dan sepertinya selalu mengawasi gerak-gerik Parker setiap detiknya. Sesuai judul filmnya yaitu Play Dirty atau main kotor. Dua-duanya berpotensi main kotor alias main curang, menusuk dari belakang seperti yang sudah Zen lakukan sejak awal. Parker sama sekali tidak tergoda dengan rayuan yang terus Zen lancarkan dan justru yang terjadi adalah Mateo, no! disinilah Parker sekarang diikat di tempat sepi oleh si Samsul yang cemburu dengan Parker yang dicurigai mau makan-makan dengan ceweknya di hotel. Saking cemburunya, Samsul bahkan sudah melaporkan tentang Parker kepada Tuan Lozini dan The Outfit sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tak lama, muncullah Jen yang datang untuk menyelamatkan Parker dan meminta Samsul untuk jangan egois dan jangan sampai merusak rencananya. Di mana saat Samsul sudah melepaskan ikatan borgolnya, muncullah The Outfit yang datang lebih cepat sehingga Samsul pun tewas setelah dijadikan tameng oleh Parker, pun sama dengan satu anggota The Outfit yang ternyata tidak jago-jago amat. Tak lama, muncullah panggilan telepon dari ponsel milik si anggota. Itu adalah Tuan Lozini. Menyadari anak buahnya sudah tewas, Tuan Lozini pun memperingatkan Parker untuk jangan mencampuri urusannya. Meski semua perampok mengakui kehebatan Parker, tapi Tuan Lozini punya organisasi besar yang mustahil untuk bisa dikalahkan oleh hanya satu orang saja. I run the outfit. Point, people vanish.
Yang membuat Parker terkejut adalah saat Tuan Lozini mengatakan terkait pencurian patung lady-nya yang ternyata bukan dilakukan besok, melainkan sekarang, sehingga You can forget it, pal. It's now. You lose. dengan cepat Parker menghubungi kawan-kawannya agar segera bersiap, sehingga Brenda dan Ed langsung meluncur ke stasiun dengan menyamar sebagai petugas. Back up! Come on, let's go. There we go. All the way, all the way. Setelah Brenda dan Ed berhasil mempercepat laju kereta, kini giliran Groville dengan sistem pengamannya yang karena pistolnya tak sengaja jatuh, ia pun harus melakukannya dengan tangan kosong dan di luar dugaan, keretanya tidak anjlok disebabkan kecepatan yang masih kurang, sehingga Groville dengan cepat pergi menuju belokan selanjutnya dan langsung menembak pengamannya dari jarak jauh. Setelah keretanya jatuh, Parker dan kawan-kawan langsung mengambil kotak berisi patung lady-nya, tapi tebak apa yang ada di dalamnya? What the pucek? Isinya ternyata hanya tumpukan batu. Ini semua tidak lebih dari hanya jebakan yang Tuan Lozini buat khusus untuk menghabisi Parker. Tak lama muncul beberapa anak buah Lozini yang bisa dengan mudah ditumbangkan. Lantas, Parker dan kawan-kawan pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Parker dan kawan-kawan kembali berkumpul untuk membahas terkait rencana selanjutnya. Jika aksi semalam hanya sebuah jebakan, itu artinya patung lady-nya sudah berhasil dicuri oleh Tuan Lozini. Sekarang, mereka hanya perlu mengetahui di mana Lozini menyimpan patung lady tersebut, dan satu-satunya kesempatan yang mereka punya adalah orang kepercayaan Lozini, yaitu Kincaid, yang saat ini masih dalam tahap pemulihan. But I know someone we can ask. And who is that? Kincaid. Dengan menyamar sebagai polisi, Parker dan Groville pun menemui Kincaid yang masih terbaring sakit. Setelah diancam akan dijatuhkan dari jendela seperti sebelumnya, Kincaid pun akhirnya jujur bahwa ia tidak tahu menau tentang di mana patung lady-nya disembunyikan. Namun ia tahu siapa calon pembelinya, yaitu seorang miliarder yang sangat kaya raya. I'm a helpful little motherfucker. Sorry. If you could copyright a fucking How was the steak? Dan inilah si miliarder yang akan membeli patung lady-nya dari Lozini. Parker datang seorang diri dan langsung menculik beliau dengan sangat mudah. Go. Right here. Tanpa harus menggunakan cara yang kasar, si miliarder langsung mengatakan di mana Lozini menyimpan patung lady-nya, yaitu brankas pribadi yang dilapisi baja tebal yang mustahil ditembus. Rencananya transaksi jual beli akan dilakukan besok, sehingga tak ada waktu lagi. Parker harus mencuri patung lady-nya malam ini juga. believe me, it's impenetrable. Parker membawa si miliarder ke markas untuk dijaga oleh Stan, sementara ia dan yang lain akan pergi ke lokasi brankas tempat patung lady-nya disimpan. Stan, where's his hood, man? Setibanya di lokasi, Parker dan kawan-kawan langsung beraksi dengan Zen yang menyamar sebagai pejalan kaki yang tertabrak mobil, sehingga ketika satpam datang menolong, Zen langsung memukulnya dari belakang. We'll help. Hands up, turn around, come on. Tepat di saat yang sama di markas, Stan pun lalai dengan tugasnya ketika ia tertidur akibat terlalu banyak minum Homer, sehingga si miliarder langsung memanfaatkan itu untuk kabur dan memberitahu Lozini tentang rencana pencurian si Parker. What? No, just get back to your house. I'll send you some of my people. Yeah. Tanpa buang waktu, Lozini dan The Outfit pun langsung meluncur ke lokasi untuk mencegah Parker mencuri patung lady-nya. Namun terlambat. Parker dan Groville terlihat sudah berada di dalam dan akan meledakkan pintu bajanya dengan dinamit. Impenetrable cage, my man. Saat Lozini datang, ia menemukan brankasnya sudah jebol, sehingga dengan cepat Lozini menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Saat terjadi kejar-kejaran, tali pengikat patung pun terlepas akibat terkena tembakan. Parker terpaksa keluar untuk membetulkannya dan tak sengaja terlempar akibat menikung tajam.
Apes, Groville yang bertugas menjadi supir pun gagal mempertahankan patung ledinya ketika anak buah Lozini berhasil menembakinya dari belakang. There she goes. There she goes. Setelah patung ledinya berhasil didapatkan, Lozini dengan cepat menghubungi si miliarder untuk melakukan transaksi malam ini juga. Seperti jual dedet, anak buah Lozini sudah berada di depan rumah si miliarder dengan membawa serta patung ledinya. Karena ini masih larut malam dan jumlah uangnya miliaran, si miliarder akan mentransfer uangnya besok siang. Tak lama setelah anak buah Lozini pergi, si miliarder langsung menikmati patung ledi yang bernilai tinggi ini, tetapi setelah menyadari bahwa patungnya palsu, si miliarder pun langsung memanggil si diktator untuk membereskannya. Alhasil, Lozini pun dituduh telah berkhianat, yang padahal ini semua adalah jebakan balasan yang sudah Parker rencanakan. We're going back to Greenbrook. Greenbrook. Why? Because that's where the lady... Ketika Lozini dan pasukannya baru mau berangkat, Parker CS sudah lebih dulu ada di sana, membobol berangkas lain tempat patung ledi aslinya disimpan. Give me the loading dock. All right. Saat akan pergi, muncullah Lozini yang datang lebih cepat dari dugaan. Tidak langsung membunuh Parker, Lozini menceritakan kekagumannya terhadap Parker yang sejauh ini sudah berhasil mengelabuinya. Parker ternyata sudah menukar atau mengganti nomor berangkasnya dengan cara dicat ulang. Patung ledi yang asli sebenarnya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Patung yang Parker bawa tadi adalah patung palsu yang sudah dipersiapkan jauh sebelum aksi ini dilakukan. Can't let you have her. Ya, sebelum Lozini datang, Parker sudah menyiapkan peledak yang dapat diaktifkan dengan remote kecil yang jika Lozini merasa dirinya paling pintar dan selalu selangkah lebih maju, ia sudah salah besar. Ini semua masih bagian dari rencana yang sudah Parker persiapkan karena patung ledi pun hancur tak tersisa. Parker sengaja melakukannya demi hanya untuk mendapatkan Lozini. Alasannya sudah jelas, Parker ingin membuktikan bahwa meskipun hanya sendirian, ia mampu meruntuhkan satu organisasi besar hanya seorang diri. Why? Nobody tells me where I get to walk. Keesokannya, semua anggota tim tampak kecewa karena tidak mendapatkan apapun setelah effort yang mereka lakukan habis-habisan, edan-edanan. Namun Parker punya kejutan rahasia, yaitu beberapa butir berlian yang ia cabut dan preteli dari patung ledi yang harganya tentu sangat mahal meskipun tidak sebesar patung ledi. Thank you very much. This is Selesai memberikan upah kepada timnya, Parker pun pergi menemui Zen untuk menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Di situ Jen terlihat sangat berterima kasih karena meskipun patung ledinya sudah tidak ada, setidaknya seluruh rakyat di negaranya bisa bernapas lega karena berkat aksi Parker kemarin, sang diktator kejam akhirnya ditangkap setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian bersama Lozini. Dan jika Zen mengira semuanya sudah selesai, sebentar dulu kawan. Meskipun niat Zen baik yaitu ingin membebaskan rakyatnya dari penderitaan, namun cara ia membunuh Phil, sahabat dekat Parker, tetap tidak bisa dibenarkan. Parker sudah diberikan mandat oleh istri mendiang yang apapun alasannya, Parker tetap akan menuntaskan misi awalnya. Selesai dengan semuanya, Parker pun kembali menemui istri Phil untuk memberikan beberapa butir berlian sebagai bekal hidup ke depan. Setelah janji sudah ditepati, hadiah sudah diberikan dan pekerjaan sudah dituntaskan, Parker pun curhat kepada Groville bahwa ia sudah lelah dengan pekerjaannya. Bertahun-tahun merampok, membegal, mencuri, dan berbagai kejahatan lainnya membuat hati Parker menjadi tidak tenang dan dipenuhi kegelisahan. Ia berniat untuk tobat dan ingin mencari sebuah jalan untuk bisa kembali pada Tuhan. Ini semua terjadi setelah Parker tak sengaja mendengar kalimat bahwa Tuhan lebih menyukai pelaku maksiat yang bertobat daripada ahli ibadah yang tidak pernah merasa bersalah. After all the shit we've been through? Something wrong with you, man. Tamat, ending yang cukup menghijrahkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Parker adalah tidak ada kata terlambat. Sebelum ruh belum melewati kerongkongan, masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Ingat, kematian tidak datang dengan notifikasi. Bisa tahun depan, bulan depan, minggu depan, besok, mungkin juga sekarang saat sedang menonton video ini. Tidak ada yang tahu. Pertanyaannya, apa yang akan Anda bawa? Saya John mewakili para pendosa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kopi pahit, Abah tak kokak.